yang pikul salib. Kami mau terus katakan, selalu manis. sama jiwa kami. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mari Bapak Ibu kita berjoget, kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Boleh ikuti gerakan kita sama-sama. Kami mau terus Tuhan memusatkan hidup kami bagi Engkau. Saya persilahkan Pastor Bram Soindun, kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Sing holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Family with a Mission of Love. Ini adalah salah satu buku saya, Family First. Saya menulis kurang lebih 30 buah buku dan 17 buku diterbitkan di Indonesia dan di luar negeri. Ini salah satu buku terlaris saya yang digunakan oleh lembaga Family First Indonesia. Ya, sampai hari ini saya sudah melatih dan melengkapi lebih dari 16.500 para pemimpin di berbagai negara seperti yang Bapak Ibu lihat di screen ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 ada satu ayat yang sering kali kita dengar, sering kali kita baca, yaitu sebuah mandat kebudayaan. Allah setelah menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, maka dikatakan Allah memberikan kepada mereka mandat, beranak cuculah. Kemudian apa lagi? Penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Ketika Tuhan memberikan mandat beranak cucu, maka saya yakin betul bahwa Tuhan sedang berbicara kepada suami dan istri. Tuhan sedang bicara kepada pasangan pria dan wanita yang menjadi sebuah keluarga. Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Saudara, saya memandang ayat ini sangat powerful sekali. Tuhan membangun lembaga pernikahan sangat sakral. Dia jadikan lembaga pernikahan sebagai co-partnernya, rekan kerjanya untuk apa? Mewujudkan semua yang sungguh amat baik di sorga terjadi di bumi ini, dimanifestasikan di bumi ini melalui keluarga. Saya dapat sebut bahwa pernikahan itu didesain Tuhan sebagai representatif keluarga ilahi di bumi untuk memanifestasikan surga di bumi. Wow, luar biasa sekali, so spesial, sangat istimewa lembaga ini, saudaraku.
Dapat saya bilang bahwa lembaga yang didesain pertama itu adalah keluarga. Yes, betul sekali, faktanya begitu, ya. Lalu apakah Tuhan memang punya rancangan untuk membangun sebuah lembaga yang hebat yang kedua yang disebut gereja? Menurut saya tidak. Itu bukan bagian dari plan B-nya Allah. Tuhan hanya punya satu plan, yaitu mendirikan sebuah lembaga yang namanya keluarga. Keluarga ini menjadi co-partnernya untuk apa? Menjadi representatif Tuhan. Co-partnernya Tuhan di muka bumi ini untuk mewujudkan, memanifestasikan surga di bumi. Memanifestasikan hadirat Tuhan, kasih, kuasa, dan kebenaran terjadi di bumi ini melalui keluarga. Nah, saudaraku yang kekasih, iblis tahu betul bahwa Allah membangun keluarga untuk tujuan yang istimewa. Tuhan percaya penuh pada keluarganya sebagai co-partnernya. Sayangnya manusia gagal. Manusia memilih cara hidupnya sendiri, caranya sendiri, suka-sukanya sendiri. Sehingga akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi hari ini? Menurut liputan ini, jurnal ini, boleh dibaca bersama 2, 3? Ya, ini fakta. Apalagi di musim pandemi kemarin, lebih banyak lagi angka perceraiannya. Tapi itu tidak terjadi di tengah kita. Haleluya. Ya. Nah, ini sedang terjadi di mana-mana. Dan ini tidak hanya terjadi kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Hal ini terjadi juga banyak di kalangan Kristen. Terjadi juga di banyak kalangan hamba Tuhan. Lalu sekarang ini banyak jemaat bilang begini, ya sebetulnya juga kalau kita mau jaga kekudusan pernikahan kita baik-baik saja, nggak selingkuh, nggak selingat indah sementara keluarga tetap utuh. Kok ya si hamba Tuhan itu selingkuh, cerai, kawin lagi, majelis itu, penatua itu, pelayan Tuhan itu cerai, kawin lagi, kok keluarganya lebih bahagia, lebih harmonis, usaha pekerjaannya lebih diberkati. Jadi sudahlah, nggak perlu ya mempertahankan ya dengan alasan kekudusan, dengan alasan menghormati Tuhan, menghormati pernikahan itu. Toh pernikahan yang kedua, yang ketiga yang saya lihat kelihatannya jauh lebih baik dari pernikahan sebelumnya. Lalu beberapa orang mengambil kesimpulan, gak ada masalah dengan itu. Bisa jadi bahwa pernikahan kedua dan pernikahan ketiga jauh lebih baik. Dan itu menjadi bagian dari rencana Tuhan, quote and quote. Ini loh yang sempat ada dalam pemikiran sekian banyak orang. Yang mencari pembenaran pembelaan diri untuk tujuannya. Ya untuk berselingkuh dan menikah lagi. Itulah sebabnya perlu mission of love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia memerlukan mission of love. Love dimulai dari keluarga, saudaraku. Ya. Cinta dimulai dari pernikahan, betul? Dari pernikahan itu melahirkan buah-buahnya. Keturunannya yang juga belajar untuk mencintai. Dan bermultiplikasilah cinta di planet ini. Jadi cinta dimulai dari pernikahan, dari rumah kita, dari keluarga kita. Itulah sebabnya saudara, kita mau mulai dari rumah kita. Mother Teresa menyatakan, if you want to change the world, go home and love your family. Saya suka quote ini, saudara. Yuk kita baca dulu sama-sama, 2, 3. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau Anda ingin merubah dunia,
Anda ingin membuat dunia yang lebih baik, maka pulanglah ke rumah Anda dan cintailah keluargamu di rumah. Mari kita mulai dari rumah kita. Dunia akan menjadi lebih baik ketika ada cinta dalam setiap rumah. Ketika ada kasih sayang yang tulus dalam setiap keluarga kita. Ketika tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Ketika tidak ada dia di antara kita. Amen. Iya kan? Saudara, love dalam keluarga terjadi ketika keluarga menerima kasih karunia. Ketika setiap pernikahan, ketika setiap keluarga menerima sang kasih karunia, menerima hidup yang berkelimbahan, Yohanes 10 ayat 10b, itulah paket kasih karunia. Ketika kita percaya dan terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kita diberi exousia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, Yohanes 10 ayat 10b, kita juga menerima hidup Zoe, hidup ilahi, hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal dalam kerajaannya, hidupnya Yesus sendiri. Dan itu adalah jenis hidup yang perisos, jenis hidup yang berkelimbahan, jenis hidup yang penuh dengan kasih, kuasa dan kebenaran, yang from within, dari dalam keluar berlimpah-limpah, menjamah kehidupan orang lain. Itulah kehidupan yang berkelimpahan, sebuah kehidupan yang bermutu, sebuah kehidupan yang berkualitas, sebuah kehidupan yang unggul, kehidupan yang berbuah. Itulah kehidupan yang berkelimpahan perisos. Nah, saudaraku yang kekasih, love hanya dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. The true love adalah ketika kita menyadari bahwa kita sangat dikasihi oleh Bapa kita. Allah sangat mengasihi kita. Kapan kita begitu dikasihi? Roma pasal 5 ayat 6, Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, Yesus beri nyawanya buat kita. Yesus mati buat kita. Kapan? Bukan pada waktu kita jadi orang baik. Bukan pada waktu kita sudah jadi rajin sembahyang, saudaraku. Bukan pada waktu kita udah suka memberi perpuluhan. Bukan. Jadi saudara jangan ngajarin anak begini, nak. Kamu tuh mesti baik ya. Kamu mesti taat supaya disayang Tuhan. Itu pengajaran, itu didikan yang salah, saudaraku. Kita disayang Tuhan itu pada waktu kita masih jadi penjahat. Halo, setuju Bapak Ibu? Oh, kayaknya nggak setuju, saudara. Ya, yang setuju angkat tangan. Amin, saudara. Ya, ini ada ayatnya tadi ya, Roma 5. Yesus memberi nyawanya buat kita pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih mendurhakai Tuhan, pada waktu kita masih jadi penjahat, memusuhi Tuhan. Pada waktu seperti itulah kita sudah sangat dikasihi oleh Yesus. Dia beri nyawanya, curahkan darahnya, membenarkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Wow. Itulah great love, itulah grace. Bukan karena kita mengasihi dia terlebih dahulu, tetapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dengar Bapak Ibu, supaya kita merdeka dari hukum Taurat. Begini, saudaraku. Kita dikasihi oleh Tuhan bukan karena kita berlaku sesuai dengan firman-Nya, mentaati hukum-hukumnya dulu. Nah. Yesus sudah beri nyawanya buat kita pada waktu kita belum mengenal dia. Pada waktu kita masih memusuhi dia, pada waktu kita masih mendurhakai dia. Dan kalau saudara bertanya, masih tersisakah kasih atau masih adakah kasih yang jauh lebih besar daripada itu? Jawabannya, no, gak ada sama sekali. The greatest love of God, kasih Allah yang begitu besar, sangat besar. Gak ada lagi yang lain. When Jesus Christ on the cross, Jesus died on the cross for us. Ketika Yesus mati di kayu salib buat kita. Halo? Amen.
Kalau saudara ada yang bilang, Tuhan sayang aku dong. Loh ya saudara keliru. Tuhan tuh udah sayang kita. Pada waktu kita masih jadi penjahat. Belum kenal dia udah sayang kita. Terlebih sekarang kita sudah mengenal dia. Kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi supaya kita diselamatkan. Haleluya. Saudara, dengar baik. Ketika seorang suami menyadari kasih karunia Kristus atas hidupnya, she can love his wife. Ya, bukan karena istrinya baik, bukan karena istrinya layak untuk dikasihi. Karena dia menyadari, aku juga gak layak loh dikasihi sama Tuhan, tapi Tuhan udah sayang banget sama gua gitu loh. Seorang istri ketika dia menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi dia, Yesus mengasihi dia bukan karena dia baik, bukan karena dia layak untuk itu, dia dapat mengasihi suaminya. Saudara, semakin saudara mengenal kasih karunia, kasih itu bertumbuh and overflowing from within to outside. Maka kasih itu akan bertumbuh, mengalir keluar, melimpah keluar dari dalam. Mengalir keluar. Ketika suami setiap hari menyadari kasih karunia, istri tiap hari menyadari kasih karunia. Saya dan istri sering punya, bukan sering tapi hampir tiap hari lah. Bolong 1 kali 2 kali lah. Tapi kebanyakan, ya nggak bolong. Bahwa kami berdua punya mesbah Kinosko pernikahan setiap hari, saudaraku. Saya punya mesbah pribadi, ya. Tapi saya juga berdoa sama istri. Sebelum datang kami juga berdoa nyembah Tuhan. Doa sama-sama dulu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika istri menyadari dia semakin mendekat pada Tuhan, dia merasakan presence of God, hadirat Tuhan. Di dalam doa kami berdua, pribadi maupun bersama-sama, kami selalu mulai dari mengenal kasih karunia itu. Kami selalu bilang, thanks Jesus for your grace. Saya dan istri selalu gak bosan-bosan kita ngomong, Yesus, kasih karuniamu mulai kau kerjakan buat aku dari Taman Getsemani. Harusnya engkau udah nyerah di situ. Tapi engkau tekun, engkau gak menyerah. Sehingga aku diselamatkan. Saya bahkan bisa menyebut darah Yesus yang mengalir dari bagian-bagian tubuh Yesus. Saya mengakui penebusan Yesus dalam hidupku. Saudara, kita mulai dari sini, saudara. Semakin kita ngerti bahwa Tuhan sayang dengan kita, maka kasih sayang kita satu dengan yang lain, suami istri, akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Haleluya. Love is the greatest because God is love. Karena Allah itu kasih. Dan kesimpulan dari semua perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan adalah the first proton adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, berarti saudara equal. Berarti saudara, kesimpulan saya, Tuhan sangat menghormati manusia. Sehingga mengasihi Tuhan itu sama equal dengan mengasihi sesama, saudaraku. Hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Saudara, ini adalah mission of love. Kalau Anda tanya, apa sih alasan aku hidup? Apa alasannya aku ada di sini?
adalah kita mengalami kasih Kristus, mengalami kasih Allah. Dan we express, we manifest the love of God, the love of Jesus. Dan cara paling efektif, the effective way untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia, memperkenalkan Allah kepada dunia adalah jalani gaya hidup ini, saudaraku. Hiduplah di dalam kasih. Ketika kita, saudaraku, memiliki love lifestyle, maka orang mudah sekali mengenal Allah dari hidup kita, saudaraku. Because God is love. Allah itu kasih. Jadi cara yang paling efektif, yang akan touching people's life, adalah when you show love to others.